Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,16% ke angka 7045. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3 naik 187% dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham WIRG. Saham WIRG hari ini naik 2% lebih ke harga 256. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren WIRG saya trennya masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita perhatikan, WIRG beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, selalu gagal break, setelah itu terus bergerak turun. Dan hari ini juga walaupun naik 2% lebih, terlihat candlenya candle merah dan malah sempat naik lumayan tinggi ke sekitar harga 280. Tapi pada saat penutupan kembali di sekitar harga 256. Dan hari ini memang keluar pemberitaan bahwa laba bersih WIRG melesat 187% di kuartal 3 tahun 2022. Jadi setelah ada pemberitaan ini, WIRG hari ini pada saat pembukaan langsung dibuat naik. Tapi ternyata pada saat sesi kedua mulai bergerak turun kembali. Jadi ingat, walaupun hari ini bergerak naik, menurut saya secara tren WIRG masih belum aman trennya. Dan untuk support terdekat saat ini di sekitar harga 250. Jadi apabila teman-teman ikutin pergerakan saham WIRG dari beberapa bulan yang lalu, pada saat harganya di sekitar 500-an sampai 600-an di sini di bulan Juli memang sudah mulai ada rumor bahwa saham ini ada potensi untuk bergerak naik pada saat mendekati atau pada saat G20. Jadi pada saat ada acara G20 ada potensi saham ini dibuat naik. Sehingga pada saat itu banyak yang membeli saham WIRG dengan harapan bulan November ini harganya mulai terbang lagi dan ada potensi kembali ke harga 1000-an. Tapi bisa kita lihat saat ini malah terus bergerak turun. Jadi sekarang sudah dekat pelaksanaan G20, WIRG saat ini trennya masih bergerak downtrend. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat walaupun hari ini naik 2% lebih malah ada distribusi. Asing juga sama, bisa kita lihat hari ini malah distribusi dengan jumlah besar. Jadi malah kenaikan hari ini dimanfaatkan untuk take profit di harga atas. Jadi dari data yang kita dapat ini, WIRG apabila teman-teman baru mau entry atau sudah mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, menurut saya tetap harus waspada. Saat ini memang tertahan di support 250, tapi harus hati-hati apabila ternyata support ini gagal menahan penurunan saham WIRG berpotensi menurut saya untuk turun menuju support psikologisnya di harga 200. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, tunggu kembali di sekitar harga 250 dan cut loss apabila harga 250 terlewati. Sedangkan untuk resisten terdekat memang saat ini di 280 karena sebelumnya merupakan support dari saham WIRG. Hari ini mencoba untuk naik dari harga 280 belum berhasil break. Jadi apabila mau lebih aman, tunggu WIRG berhasil naik di atas harga 280 baru teman-teman ikut entry. Karena apabila berhasil naik di atas harga 280 secara tren baru ada tanda-tanda untuk reversal, tanda-tanda perbaikan. Jadi sebelum bergerak downtrend, apabila berhasil naik dari harga 280, ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 310. Dan secara grafik akan lebih baik. Selanjutnya saya kembali update pergerakan dalam saham AISA. Bisa kita lihat AISA hari ini naik 6% lebih ke harga 181. Dan secara grafik jika kita perhatikan saat ini AISA memang turun lumayan dalam dari sebelumnya berada di sekitar harga 200. Saat ini sempat menyentuh garis EMA 50-150 di sekitar harga 166 sampai 170. Dan terlihat garis EMA 50-150 masih kuat menahan penurunan dari saham AISA. Jadi beberapa kali mengetas garis EMA 50-150, AISA masih bisa bertahan dan hari ini berhasil rebound dari garis EMA 50. Dan kenaikan hari ini membuat AISA berada di atas resisten minornya di 175. Jadi sebelumnya bertahan di garis EMA 50 mencoba untuk naik dari harga 175 selalu gagal dan sempat turun kembali ke garis EMA 150. Jadi hari ini naik lumayan tinggi dan candlenya juga menurut saya lumayan solid. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak sideways.
Untuk AISA jika kita perhatikan kenaikan 6% lebih hari ini terlihat ada akumulasi. Asing juga jika kita perhatikan 1 minggu terakhir masih masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat AISA masih ada potensi minggu depan untuk naik mengetes resisten berikutnya di 190. Tapi untuk teman-teman yang belum sempat entry membeli saham AISA dan minggu depan baru ingin coba membeli saham AISA, sebaiknya menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar harga 175. Jadi tunggu AISA terkena pullback ke 175, apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Karena hari ini naik 6% lebih, tapi belum terkonfirmasi bahwa harga 175 terlewati. Jadi apabila minggu depan kembali mengetes harga 175 ternyata gagal bertahan, AISA masih ada potensi kembali mengetes garis EMA 50 150. Selanjutnya Medco bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 5% lebih ke harga 1190. Dan secara tren bisa kita lihat Medco saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. 1 minggu terakhir ini memang mulai sideways, tapi bisa kita lihat masih bertahan di atas support 1100. Dan setiap kali turun mengetes harga 1100, Medco masih bisa bertahan dan hari ini kembali bangkit dan menuju resisten di 1200. Jadi menarik untuk dipantau kenapa berhasil break. Medco minggu depan akan lanjut uptrend menuju harga 1300. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% lebih hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing malah melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya Medco masih sangat layak untuk di hold selama harga 1100 tidak terlewati. Atau untuk teman-teman sudah beli di harga bawah di 700 yang ke bawah, bisa jadikan harga 1000 atau garis EMA 50 untuk trading stop. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 50 atau harga 1000, Medco masih sangat layak untuk di hold dengan syarat teman-teman beli di harga 700 ke bawah. Tapi untuk teman-teman beli di sekitar harga 1000 ke atas, selama masih bertahan di atas harga 1100 masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata harga 1100 ternyata terlewati minggu depan, pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di harga 1000 sampai garis EMA 50 saat ini di 975 untuk re-entry kembali. Jadi walaupun masih ada potensi untuk break, tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Bisa saja hari Senin depan mencoba untuk break, ternyata gagal break, ada potensi kembali turun mengetes harga 1100. Berikutnya saya akan coba analisa saham Adro yang hari ini memang tidak naik maupun turun di harga 3.750. Dan secara grafik memang terlihat Adro saat ini sudah mulai melemah trennya. Bisa kita lihat Adro saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 di harga 3.810. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Karena bisa kita perhatikan 3 hari terakhir ini Adro berusaha untuk naik mengetes garis EMA 50, masih gagal naik melewati garis EMA 50. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun terlihat ada akumulasi. Dan asing juga sama terlihat hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, Adro menurut saya menarik untuk dipantau minggu depan walaupun saat ini candlenya berada di bawah garis EMA 50 karena terlihat ada akumulasi. Tapi untuk entry menurut saya saat ini wait and see dulu. Tunggu Adro berhasil naik di atas harga 3.800 baru kita ikutan entry. Dengan target jangka pendek di harga 4.000. Karena apabila berhasil naik di atas harga 3.800, Adro secara tren akan mulai sideways lagi dan ada potensi kembali naik mengetes resisten kuat di 4.000. Jadi paling aman adalah tunggu Adro terkonfirmasi terbentuk candle hijau di atas garis EMA 50 atau di atas harga 3.800 baru entry. Karena apabila belum terkonfirmasi candlenya seperti candle ini sempat naik ke atas di atas harga 3.800 ternyata penutupan candlenya berada di bawah, cuma shadow yang ke atas. Jadi harus hati-hati apabila kita mau entry, karena apabila kita salah entry dan ternyata belum terkonfirmasi naik dari harga 3.800, Adro masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Jadi apabila mau entry wait and see dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.